jasad Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, ini sebuah fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Ya. Kita sebutkan teman-teman sekalian sekarang manaqibnya. Apa sih keutamanya Hamzah? Yang pertama, dia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dan Allah muliakan Islam dengan masuk Islamnya radhiyallahu anhu. Yang kedua, beliau adalah paman Nabi SAW. Ini sebuah karunia juga. Ya, menjadi kerabat Nabi SAW dan dalam keadaan iman, ini luar biasa. Jadi, kan? Apalagi menjadi pejuang dalam Islam, punya kiprah yang besar. Yang ketiga, beliau adalah pemimpin pertama brigade tadi atau sariyah yang diutus oleh Nabi SAW pertama kali di tahun Hijriah, 1 Hijriah, yang akhirnya mau menyerang kafilahnya Abu Jahal yang 300 orang, tapi digagalkan oleh Majdi yang menahan di wilayah kekuasaannya. Kemudian yang keempat, dia telah menghadiri perang Badr dan membunuh Al-Aswad bin Abil Asad Al-Makhzumi tadi, orang yang Quraisy yang bersumpah untuk minum dari sumur muslimin. Dan saya sudah bilang kalau bunuh satu orang kafir maka tidak akan bersatu dengannya dengan orang muslim ini di surga, di neraka maksudnya. Kalau memang si muslim ini meninggal dalam keadaan beriman. Dan juga dia membunuh Syaibah bin Rabi'ah dan juga Utbah bin Rabi'ah pada saat duel tadi. Yang kelima, turunnya ayat surah Al-Hijr ayat 19 tadi kepada Hamzah, Ali dan Ubaidah radhiyallahu anhum, yang bunyinya tadi Al-Hijr ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini dua kelompok beriman dan kafir yang sedang bertikai di jalan Tuhannya. Yang keenam, beliau menghadiri perang Uhud dan mati syahid di sana. Dan mati syahidnya adalah pilihan Allah. Ini garis bawah itu teman-teman sekalian, poin penting. Jadi ternyata untuk mati syahid itu butuh keikhlasan yang luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala memilih secara khusus itu. Allah Subhanahu wa taala memilih secara khusus siapa yang mati syahid teman-teman sekalian. Yang paling ikhlas, yang paling berharap mati syahid itu yang mati. Sampai ulama mengeluarkan statement yang sangat jelas, siapa yang masuk di kancah peperangan jihad, maka jangan mengkhayal mati ya, kecuali memang dia yang paling ikhlas. Karena tidak mungkin Allah memilih. Dan itu bahasa Allah gunakan dalam Al-Quran. Kita lihat di sini dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yang artinya, kalau seandainya kalian merasa sedih di Badr, merasa sedih di Badr, di Uhud, sesungguhnya mereka juga orang-orang kafir itu telah merasa sedih di Badr. Kalau kalian sedih di Uhud, kalian kalah, maka juga mereka telah sedih, telah ditimpa kekalahan di Badr. Ya. Dan begitulah hari-hari kami putar, kata Allah. Sekali menang, sekali kalah, gitu kan? Sekali sehat, sekali sakit. Itu semua Allah putarkan, kata Allah. Dan itu semua tujuannya agar Allah menguji dan mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Apakah mereka kalau ada nikmat beriman dan dalam keadaan susah juga beriman, atau mereka cuma mau menyembah Allah pada saat lagi ada nikmat. Kalau tidak mereka kufur, gitu kan? Dan Allah memilih syuhada di antara kalian, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang zalim. Jadi kita lihat sini teman-teman sekalian, sangat jelas sekali bagaimana syuhada itu dipilih oleh Allah, termasuk Hamzah radhiyallahu anhu dipilih oleh Sang Pencipta Allah SWT. Ini karunia yang luar biasa. Kemudian yang ketujuh teman-teman sekalian, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, Hamzah adalah sayyidnya syuhada, pimpinan para syuhadanya. Dan dalam riwayat dikatakan singahnya Allah. Jadi Hamzah pernah berperang waktu di Uhud, beliau memegang 2 pedang di kanan kiri tangannya, dan dia termasuk bersama dengan Khalid bin Walid yang bisa berperang dengan 2 pedang, 2 tangan sekaligus, kanan dan kiri sama keterampilannya setelah beliau melatihnya itu. Kemudian Nabi SAW dia mengatakan, saya adalah singahnya Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan Hamzah adalah singahnya Allah. Yang kedelapan teman-teman sekalian, Hamzah ruhnya berada di dalam perut burung yang berwarna hijau seperti kita jelaskan tadi, dan diterima syahadanya sehingga dia bisa ya, keliling-keliling surga. Yang kesembilan, malaikat memandikan jasadnya. Tentu tidak semua orang mati syahid dimandikan oleh malaikat. Beliau dan Handalah yang pas
menikah malam harinya, dia tidak berhubungan biologis, tapi dia berhubungan biologis di pagi hari, habis sholat subuh. Pas dia mau istirahat, habis sholat subuh, berhubungan biologis sama istrinya, kemudian dipanggil, dikumandangkan perang Uhud, gitu kan? Maka dia pun pergi ke medan perang sebelum mandi junub dan terbunuh, gitu kan? Dia dan Hamzah dua-duanya dimandikan oleh malaikat. Yang ke-10 teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, ya, dan kebenaran kalau jasadnya Hamzah termasuk mati syahid pada saat di hari Muawiyah tadi mau dibuat saluran air sehingga akhirnya kakinya Hamzah kena pacul tadi dan akhirnya mengeluarkan darah, dan ini menandakan memang mereka hidup sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran. Kemudian pujian sahabat terhadap mereka, terhadap beliau radhiyallahu anhu, dan banyak sekali puji-pujian yang disampaikan, di antaranya tadi Abdurrahman bin Auf, Hasan ibn Thabit, Sofiyah, semua ini menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Kita masuk teman-teman sekalian ke pelajaran dan pengalaman atau ilmu yang bisa kita dapatkan, ad-durus wal ibar. Yang pertama teman-teman sekalian, pentingnya mempelajari kisah para sahabat dan melihat bagaimana peran mereka dalam hidupnya. Karena orang-orang ini sudah mendahului kita. Mereka juga makan seperti kita, mereka juga minum seperti kita, mereka tidur seperti kita, mereka berpakaian, mereka menikah, mereka punya keturunan. Tapi mereka sudah sukses dunia dan akhirat. Sampai Ibnu Mas'ud mengingatkan radhiyallahu anhu pada saat Nabi SAW sudah meninggal, sudah mulai hari-hari Khulafaur Rasyidin, kata beliau, siapa yang ingin mencontohi, mau selamat, sukses dunia akhirat, contohilah para sahabat yang telah terdahulu. Jangan contoh orang yang masih hidup saja, orang yang sudah meninggal ambil pelajaran dari mereka. Karena orang yang hidup bisa saja akhir hidupnya na'udzubillah ditutup dengan keburukan. Tapi orang yang sudah mati sudah luar biasa. Maka pelajari kehidupan mereka penting, dan akhirnya kita ikuti cuma ciplak saja, tunggu mati akan sama dengan mereka. Kata para ulama, bukan mustahil seseorang di antara kita sekarang bersama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, walaupun kiprah kita belum sampai seperti mereka. Sebab ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan selalu bersama dengan orang yang dicintainya. Artinya, kalau kita mencintai para sahabat yang tulus dari hati kita, kita akan bersama mereka. Satu sisi. Sisi yang lain, kita coba maksimal mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Contohi saja, minimal sekali, kalau ada orang juara 1 nilainya 10, kan kita coba contohi, minimal kita bisa mungkin 8, 9, tidak akan jauh dari situ. Walaupun kita tidak bisa mencapai nilai 10-nya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang buruk, orang yang tidak lulus misalnya, atau orang lulus pas-pasan dengan nilai 6 atau nilai 5, kita akan bisa di bawahnya, gitu kan? Maka mencontohi mereka ini sangat penting. Yang kedua teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil, adanya keutamaan keberanian dan tekad yang kuat dalam Islam dari Hamzah radhiyallahu anhu. Karena semenjak masuk Islam, dia sudah tunjukkan masalah itu. Kita harus tahu teman-teman sekalian, dalam masalah keberanian ini banyak sekali dalil, ya, banyak sekali dalil. Di antaranya Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk tidak boleh jadi pengecut. Banyak dalil. Di antaranya adalah yang pertama, doa Nabi SAW setiap habis sholat 5 waktu dan pada saat ada kesempatan. Doa yang mulia selalu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelit, wa a'udzubika minal jubun, dan jauhkan aku dari sifat pengecut, wa a'udzubika min an uraddu ila ardhalil umur, dan ya Allah lindungi aku jangan sampai aku hidup sampai waktu pikun, wa a'udzubika min fitnatid dunya wa min azabil qabr, dan jauhkan aku dari fitnah dunia dan juga azab atau siksa kubur. Saksi bahasan selalu Nabi sebutkan jubun. Ada juga riwayat yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubn. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelit dan juga sifat pengecut, ya. Ini juga termasuk doa yang diajarkan Nabi SAW dan setiap umat Islam harus membacanya. Tidak boleh sama sekali kita pengecut. Dan orang yang dianggap pemberani adalah orang yang membela kebenaran. Apa yang benar kalau dia bela, dia berarti pemberani. Ya, tidak dihitung orang itu pemberani kalau dia membela yang batil walaupun dia kuat, gitu kan. Kemudian dalil yang lain juga selain doa Nabi SAW, kita tahu banyak dalil yang memerintahkan kita agar tidak boleh jadi pengecut. Di antaranya adalah hadis sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, man qatala duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, ada perampok mau ambil hartanya, lalu dia bela, dia terbunuh, maka dia syahid. Wa man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati
dalam keadaan membela keluarganya, istri anaknya yang mau diserang oleh orang atau mau diperkosa, naudzubillah atau apa saja, dia terbunuh maka dia syahid. Wa man mata duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela darahnya supaya dia tidak dilukai, maka dia syahid kalau terbunuh. Wa man mata duna dinihi fahuwa syahid. Dan siapa yang membunuh atau mati terbunuh karena membela agamanya, maka dia juga mati syahid. Juga dalam hadis Nabi SAW, teman-teman sekalian, dan ini berarti menandakan luar biasa tidak boleh jadi pengecut, harus pemberani. Kalau sudah kebenaran bela, walaupun terbunuh. Dan yakinlah teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah mati kecuali ajal datang. Ini poin penting. Tidak boleh sama sekali orang muslim jadi pengecut. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal. Beliau berkata, orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Bagaimana pendapat Anda kalau seandainya ada orang yang mau merampas hartaku? Qala la tu'tihi malak. Jangan pernah kau berikan hartamu. Ada orang minta, jangan kasih. Dengan apalagi merampok, beda orang minta mengemis, bukan. Ini orang datang mau merampok, jangan dikasih, lawan, ya. Dan jangan kasih. Qala ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, kalau dia memerangiku, dia menyerangku, dia memaksa, dia akan membunuhku. Qala qatilhu, kata Nabi, lawan dia. Suruh lawan. Bukan Nabi bilang mengalah aja. Kasih hartamu enggak? Lawan, qatilhu. Qala ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, kalau dia sempat membunuhku bagaimana? Qala fa anta syahid. Kau mati syahid. Sama mendapatkan syahadanya orang-orang di medan perang. Walaupun yang mengganggu dia seorang muslim tapi penjahat. Ini poin penting teman-teman muslim. Maka tidak boleh pengecut sama sekali. Qala ara'aita in qataltuhu? Qala fa huwa finnar. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya membunuhnya? Kata Nabi, dia masuk neraka. Dianya masuk neraka. Karena tidak sempat taubat kan? Dia kan memang merampok, lalu dibunuh, dia akan masuk neraka. Kalau dia muslim, dibersihin dulu dosanya baru dia masuk surga. Tapi dia akan masuk ke dalam api neraka. Riwayat yang lain, riwayat Imam Nasai teman-teman sekalian, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Bagaimana pendapat Anda wahai utusan Allah kalau seseorang datang ingin mengambil hartaku? Qala dzakirhu billah. Kalau kau bisa ingatkan dia agar takut kepada Allah. Qala fa illam yatadzakkar. Kalau orang itu tidak mau diingatkan, enggak boleh, ini haram, jangan mencuri, jangan merampok. Dia enggak mau. Qala fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin. Minta tolonglah kepada siapa saja muslim di sekitarmu agar membantu kau melawannya. Qala fa illam yakun, kalau seandainya tidak ada seorang muslim pun, qala fasta'in bis sultan. Coba minta tolong sama pemerintah setempat, kata Nabi. Qala fa in na'iyas sultanu anni, kalau sultan atau pemerintah enggak mau peduli lagi dengan aku sudah laporkan tidak mau tahu. Qala qatil duna malika hatta takuna syuhada al-akhirah atau tamna' malik. Engkau boleh berperang melawannya, ya. Kalaupun kau terbunuh, kau akan menjadi orang mati syahid di akhirat nanti, atau kau akan mendapatkan hartamu. Yang jelas kita mau simpulkan teman-teman, tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Dan kita tahu termasuk dosa besar dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang lari dari kancah peperangan. Berhadapan sama musuh teman-teman, senyum. Dan ucapkan dengan jiwa antum supaya berani, surga di depan mata. Itu kalimatnya, motivasi. Dan itu selalu dikatakan para sahabat. Untuk saling motivasi, musuh sudah depan mata, mereka tersenyum semuanya. Bahkan di antara mereka ada yang saling berpelukan dan mengatakan berita gembira, semoga kita bisa bertemu dengan ini di surga. Ada yang mengatakan jangan lupa kalau kau mati duluan, ya syafaatmu untukku, dan jangan lupa, dan saya juga tidak akan lupa kalau saya mati saya akan berikan syafaatku. Mereka saling senyum, luar biasa kalau mereka melihat kematian itu, gitu kan? Karena mereka tahu mati sebuah pintu yang menuju kepada kehidupan abadi. Mati bukan akhir segalanya tapi awal segalanya. Itu kalimat penting, karena awal kehidupan abadi, akhir kehidupan dunia tapi awal dari segalanya. Maka jangan pernah takut kalau membela kebenaran walaupun harus mati. Ini sebuah prinsip dasar dalam Islam. Tidak boleh jadi pengecut dan harus bertekad yang kuat kalau kebenaran. Sekali lagi, yang ketiga, adanya fadilah atau keutamaan at-tamassuk alal haq, berpegang pada kebenaran. Ini juga berbeda sedikit ya dengan yang tadi. Tadi itu keberanian orang untuk tidak boleh jadi pengecut. Sekarang berpegang pada kebenaran, maksudnya berpegang pada Islam, teman-teman sekalian.
Para sahabat sampai berkorban, sampai meninggalkan keluarganya, jihad, kayak contohnya Hamzah, istrinya tiga-tiganya di Mekah, anak-anaknya juga begitu. Kemudian dia pergi berperang, ya, pergi ke Madinah, hijrah, luar biasa itu, demi kebenaran semuanya. Maka ini berpegang pada kebenaran adalah sebuah konsep dasar Islam, dan kebenaran hanya satu, Islam. Kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran, kalau apapun yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, pasti benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti misalnya dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita berperang, kita juga mendakwakan Islam, tidak ada paksaan. Mau terima Islam silakan, tidak mau ya sudah. Kalau orang kita dakwai nggak mau terima Islam, ya sudah kita tinggalkan. Tapi kalau di kancah peperangan pun kita menang, maka kita bisa memberikan ya instruksi-instruksi untuk Islam. Dia tidak mau juga, tidak ada masalah. Sebelum berperang bisa ditawarkan Islam, jizyah atau perang. Tapi di sini juga tidak boleh ada paksaan. Tetap dia bisa pilih yang lainnya. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelaslah mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang kufur kepada tagut, semua yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tali buhul yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus sama sekali. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 5, tentang masalah kebenaran dan janji Allah benar, tidak boleh ada keraguan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fatir 35 ayat 5, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Hai sekalian manusia, ketahuilah janji Allah itu benar, maka jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kalian, dan jangan sampai kalian terlalaikan dari jalan Allah. Lalu juga dalam firman Allah, Allah membongkar yang selalu menyesatkan manusia adalah iblis, syaitan. Dan syaitan dibongkar kedoknya oleh Allah dengan sangat jelas dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya syaitan nanti akan berbicara pada saat sudah selesai semua keputusan timbangan amal pada hari kiamat. Sudah masuk neraka, penghuni surga ke surga. Dia akan berbicara kepada penghuni surga, penghuni neraka. Syaitan akan berkata pada saat semua sudah selesai perkara di hari kiamat, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar, dan saya juga mengiming-imingkan janji kalian, tapi saya menipu kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Ketahuilah, saya tidak pernah punya kekuatan terhadap kalian kecuali saya hanya mengajak kalian. Kalian salah sendiri kenapa dengarin saya. Syaitan cuma bisikin, jangan sholat, tunda aja, ndak usah begini, buat aja, nggak apa-apa. Itu semua syaitan. Kita tepis, selesai. Kalau kita misalnya diajak syaitan jangan sholat, lalu kita tidak mau sholat, lalu syaitan menjelma cekik kita, itu lain. Ini enggak ada, bisikan saja. Jadi orang yang mengatakan syaitan kuat, dia sendiri syaitan. Nah, dari mana syaitan kuat? Allah bilang inna qiyada syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah, harus kita yang kuat. Tidak boleh lagi terlalaikan. Cukup yang lalu-lalu kita terlalaikan, yang sekarang tidak boleh. Ke depan istiqamah, berazam, bertekad, harus lurus sampai mati, meninggal. Pertahankan itu. Tidak ada waktu lagi teman-teman untuk main-main, buang-buang waktu kosong. Tidak ada waktu ini semua. Ya. Lale-lale sholat ditunda, ini nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau hadir majelis ilmu. Sampai kapan? Kalau ajal antum datang gimana? Penyesalan di belakang. Nggak ada lagi waktu untuk itu. Syaitan ini Allah bongkar. Allah mengatakan, dia sendiri bilang nanti, saya tidak punya kekuatan untuk menguasai kalian kecuali hanya sekedar membisikkan, tapi kalian mengiyakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak akan pernah bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ketahuilah sekarang saya telah mengkufuri, memungkiri apa yang kalian sekutukan kepada Allah denganku pada hari itu di dunia. Dulu minta-minta sama aku, minta sesajen segala macam, sekarang aku pungkiri ya. Aku enggak tahu apa-apa, gitu kan. Dikatakan innal zalimina lahum adzabun alim. Syaitan sendiri bilang, iblis, orang-orang zalim kayak kalian ngikut-ngikutin bisikan saya,
pasti dapat siksaan yang menyakitkan. Saking iblis tidak bisa kelihatan, kalau bisa kelihatan kita sudah gebukin aja. Tapi memang kuasa Allah disembunyikan, gitu kan. Jadi pernyataan yang mengatakan syaitan kuat itu dusta, nggak benar. Mereka lemah, tinggal ditolak. Jangan bilang ini godaan syaitan kuat, nggak ada kuatnya. Lemah, harus punya azam. Jadi seperti Umar bin Khattab, syaitan lihat lari syaitannya. Karena kokoh. Ini enggak, baru sedikit bisikin, iya nih kayaknya saya capek, gerimis sedikit sholat di rumah aja, cambuk saja. Malas-malas. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian adalah fadilah jihad. Dan kita tahu teman-teman sekalian jihad luar biasa sudah. Bahasanya sudah sering kita sampaikan. Dan kalau antum ketik banyak sekali informasi tentang keutamaan jihad, luar biasa, nggak bisa digambarkan gitu. Tapi diantaranya adalah hadis Nabi SAW, kita ingatkan kembali hadis riwayat Muslim, makbarra qadama abdin sabilillah fatamassuhun nar, tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki hamba yang tersentuh debu medan perang, gitu kan. Kemudian ada hadis Nabi SAW waktu ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, kira-kira amal apa yang bisa menyamai jihad? Nabi SAW mengatakan, saya enggak temukan. Kata sahabat, ya Rasulullah, amal apa kira-kira? Ada enggak? Jihad lagi sekarang lagi enggak ada. Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Ya Rasulullah, amal apa? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. 3 kali Nabi SAW mengatakan saya tidak temukan. Sulit menemukan itu, gitu kan? Masalah ada hadis yang berbunyi amal yang paling Allah cintai, paling afdal adalah salat di awal waktunya, bakti pada orang tua dan jihad. Ini kata ulama bukan urutan, tetapi tiga-tiganya Allah cintai. Jangan salah faham. Karena kalau kita anggap ini kita salah faham nanti, gitu kan? Padahal salat 5 waktu, bakti orang tua, jihad, tiga-tiganya Allah cintai. Karena sahabat tanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Nabi sebutin tiga-tiganya. Berarti jihad salah satunya, jangan salah faham. Karena ada hadis lain yang berbunyi jihad adalah puncaknya agama ini, puncaknya. Kalau sampai pada tingkat level antum sudah bisa berjihad di jihad yang benar, ya betul-betul memang ada sesuai dengan hukum Allah SWT, bukan seperti sekali lagi orang yang bom-bom sana sini mengatasnamakan jihad, ini semua salah. Betul-betul di medan perang, di depan musuh antum hadapi, ini lain. Kalau ini terjadi teman-teman sekalian, ini karunia yang sangat besar dari Allah SWT, maka bersyukurlah, gitu kan. Nah ini banyak kelebihan. Tentu ini sudah pernah kita sebutkan teman-teman sekalian. Yang sekarang saya mau fokus adalah yang kelima, tentang fadilah syahadah atau fadilah orang mati syahid. Jadi sama saya sebenarnya fadilah jihad, tapi saya coba lebih fokus di masalah ini. Kita mulai dengan hadis yang pertama, Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad sahih nomor 2788. Disebutkan Abu Hurairah anhu meriwayatkan an Abu Hurairah anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzakara asy-syuhada'u 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tajifful arda min dami syahid hatta tabtadira zawjatahu ka'annahuma zi'rani adallata fasilayhima fi barahi minal ardi wa fi yadi kulli wahidatin minhuma hullatun khairu minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, Abu Hurairah meriwayatkan, tidak akan pernah kering bumi dari darah atau dengan darah syuhada, sehingga kedua istrinya dari bidadari berlomba-lomba menjemputnya. Keduanya seakan-akan perempuan yang menyusui yang kehilangan kedua anak susuannya di tanah yang sangat lapang. Jadi kalau ada seorang ibu, dia punya anak bayi yang sedang dia susui, ya, kemudian dia mencarinya, anaknya hilang di padang pasir yang luas. Bagaimana pada saat dia temukan bayinya? Maka Nabi SAW memberikan isyarat seperti itu sebenarnya. Bagaimana para bidadari menyambut para syuhada ini seperti ibu yang kehilangan susuannya. Dan di setiap tangan dua bidadari itu ada pakaian yang dipakainya yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan ini langsung pada saat itu. Pada saat itu. Dan kita sudah banyak mendengarkan bagaimana kisah para syuhada dijemput oleh istri dari bidadari, gitu kan. Jadi ini teman-teman sekalian, kata ulama, seperti kita layani, kita hadapi dunia sekarang, maka kita akan hadapi seperti itu kalau kita mati syahid. Sama persis. Seperti sekarang kita hidup tapi di alam berbeda. Jadi seperti orang yang mimpi bangun tidur, seperti itu. Ini janji Allah, nggak mungkin salah. Demi Allah ini benar. Hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah juga, nomor 2789.
Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lisyahidi indallahi sittu khisal yaghfiru lahu fi awwali duf'ati min damih wa yura maq'adahu min al-jannah wa yujaru min adzabil qabr wa ya'manu min al-faza'il akbar wa yuhalla hullatal iman wa yuzawwaju min al-huril in wa yushfa'u fi 70 insanan min aqaribih. Orang mati syahid mendapatkan 6 sekaligus manfaat di sisi Allah. Yang pertama, semua dosanya diampuni sejak pertama kali darahnya mengalir. Yang kedua, diperlihatkan kedudukannya di surga, langsung lihat istananya di surga. Dan bahkan tadi kita sudah sebutkan, mereka bisa merasakan dan menikmati walaupun belum masuk seperti orang yang mukim selamanya, gitu kan. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, dibebaskan dari ketakutan yang besar di hari kiamat pembangkitan. Yang kelima, dihiasi dengan perhiasan iman dan dikawinkan dengan bidadari-bidadari. Dan yang keenam, ia akan memberikan 70 syafaat pertolongan kepada kerabatnya. Hadis yang ketiga, riwayat Ibnu Majah juga nomor 2790. Saya baca terjemahnya langsung saja karena hadisnya cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada seseorang, ya, kecuali dari balik hijab. Ini kebetulan Jabir radhiyallahu anhu ayahnya mati syahid. Ayahnya mati syahid. Jabir bin Abdullah mati syahid. Maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali dari balik hijab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ayahmu berhadap-hadapan. Allah SWT berfirman, wahai hambaku, mintalah sesuatu dariku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, hidupkanlah aku kembali hingga aku terbunuh kembali demi untukmu yang kedua kalinya. Allah SWT berfirman, hal itu telah berlalu dariku. Setelah berlalu dariku artinya tidak akan mungkin. Sesungguhnya mereka tidak akan dikembalikan. Artinya tidak mungkin lagi orang mati bisa hidup. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, sampaikanlah kepada orang-orang setelahku. Maka Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran tadi yang sudah kita sebutkan dalam Al-Imran 169. Hadis yang lain riwayat Ibnu Majah juga nomor 2791. Disebutkan bahwasanya Abdullah menjelaskan tentang firman Allah, maksudnya Abdullah bin Umar, yang bunyinya, janganlah kau mengira orang-orang yang mati syahid itu mati gugur di jalan Allah, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki. Ia berkata, dapatkah kita bertanya tentang hal itu? Nabi SAW mengatakan, tentu saja. Lalu Nabi pun menjelaskan, ruh-ruh mereka seperti burung hijau yang menebarkan sayapnya di surga, mana saja yang ia kehendaki. Kemudian ia bernaung di atas lentera yang tergantung di arsy. Di saat mereka seperti itu, Tuhan mereka muncul kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka berfirman, mintalah kepadaku apa yang kalian inginkan. Mereka mengatakan, Tuhan kami, apa yang kami inginkan atau apa yang akan minta kepadamu, sementara kami sedang melebarkan sayap di surga sesuai hati kami. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dibiarkan kecuali untuk meminta, maka mereka berkata, kami meminta agar ruh kami dikembalikan ke jasad kami di dunia, kemudian kami terbunuh kembali di jalanmu. Ketika Allah SWT melihat hal itu tidak memungkinkan atau tidak akan diberikan pada mereka, maka Allah pun membiarkannya. Hadis yang lain Ibnu Majah juga nomor 2792. Dikatakan bahwasanya kata Nabi SAW, seorang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan sama sekali pada saat ruhnya keluar, melainkan layaknya salah seorang di antara kalian yang hanya dicubit saja. Hadis yang selanjutnya juga riwayat Imam Muslim nomor 3488. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang meninggal dunia dan di sisi Allah ia memiliki kebaikan yang membuatnya bahagia, lalu ia ingin kembali ke dunia selain orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh lagi di dunia karena ia melihat keutamaan mati syahid itu sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 3489. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia lagi selain sekalipun seluruh dunia dan isinya diberikan kepadanya, kecuali orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia berangan-angan hendak kembali ke dunia kemudian terbunuh hingga 10 kali karena ia melihat bagaimana mulianya orang yang mati syahid.
Hadis riwayat Muslim nomor 3490. Kata Nabi SAW, perbandingan seorang mujahid di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, mendirikan solat dengan menjalankan ayat-ayat Allah, dan ia tidak berhenti dari puasa dan solatnya, sehingga seorang mujahid itu pulang di jalan Allah, pulang dari medan perang. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Wana, dan seterusnya, dikatakan sanadnya adalah sanad yang sahih. Artinya teman-teman sekalian, kalau ada orang pergi berjihad dengan orang yang tidak pergi berjihad, misal orang itu pergi jihad 1 tahun misalnya, maka perumpamaan dia, fadilahnya dengan seperti orang yang tidak ikut jihad, seperti orang ini non-stop baca Quran terus, nggak pakai tidur, nggak pakai makan, terus baca Quran, terus puasa, terus sholat malam, terus sampai orang itu pulang. Sama seperti itu fadilahnya. Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim yang lain nomor 3491. Saya pernah di sisi mimbar Rasulullah SAW. Ini kata sahabat Nabi yang mulia Nu'man bin Bashir. Tiba-tiba saya mendengar seorang laki-laki berkata, saya tidak mementingkan suatu amalan setelah saya masuk Islam kecuali menjamu para jemaah haji. Sedangkan yang lain mengatakan, saya tidak mementingkan suatu amalan setelah masuk Islam kecuali memakmurkan masjid haram. Dan yang lain lagi mengatakan, jihad fi sabilillah itu lebih baik daripada apa yang kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jihad di jalan Allah lebih baik daripada apa yang kalian katakan tadi. Mohon maaf, orang yang ketiga mengatakan, yang satu tadi mengatakan saya tidak melihat setelah masuk Islam amal lebih baik daripada mengurus jemaah haji. Yang satu mengatakan saya tidak melihat amal yang paling penting setelah masuk Islam setelah mengurus atau memakmurkan masjid haram. Yang lain mengatakan jihad di jalan Allah lebih baik daripada apa yang kalian katakan. Lalu mereka bertiga ditegur oleh Umar seraya berkata, janganlah kalian meninggikan suara kalian di sisi mimbar Rasulullah SAW. Bukankah hari ini adalah hari Jumat? Karena ketiga orang ini lagi diskusi, ya. Setelah selesai sholat Jumat, saya datang menemui beliau SAW untuk meminta fatwa tentang apa yang diperselisihkan tadi oleh mereka. Lalu turunlah ayat Allah yang berbunyi, apakah orang-orang yang memberi minum, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Surah At-Taubah ayat 19 sampai akhir ayat. Dan ini ya, disampaikan oleh Nabi SAW di sisi mimbar beliau, dan beliau memastikan kalau jihad lebih afdal daripada beribadah semua itu. Ini Allah alam beberapa fadilah tentang mati syahid. Semoga Allah SWT tutup hidup kita dengan itu. Terakhir teman-teman sekalian, pelajarannya adalah yang keenam, bolehnya bersedih pada saat memang terjadi kejadian. Misal kerabat kita yang terdekat meninggal dunia misalnya, maka itu dibolehkan. Sebab Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim bersedih pada saat meninggalnya Ibrahim, anak beliau, ya. Nabi SAW baru masuk ke rumah orang yang mengasuh Ibrahim. Nabi SAW dengar dia sakit, lalu digendong oleh Nabi, sempat dicium, belum meninggal. Begitu Nabi SAW meletakkan meninggal, maka Nabi SAW menangis, tetesin air mata. Ada sahabat di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda juga menangis? Kata Nabi SAW, ini rahmat Allah yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya, betul kan? Sesungguhnya wahai Ibrahim, kami sedih dengan berpisah denganmu, tapi kami tidak akan pernah mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Artinya boleh bersedih. Orang kehilangan barang, orang tidak sempat mencapai sebuah kesuksesan, mungkin dia bersedih, tidak sempat ini, tidak sempat itu, ada yang kehilangan. Tapi tidak boleh dia berlebihan dalam masalah ini. Tidak boleh berlebihan, artinya sedih ini harus diredam dan hanya sebatas pada saat itu saja. Makanya tadi juga kasusnya Hamzah waktu ditangisi oleh wanita Ansar, kan Nabi bilang, kenapa tidak ada yang tangisi Hamzah? Maka tidak ada yang tangisi, maksudnya tidak ada wanita yang datang menangisinya. Datanglah para wanita menangisi Hamzah. Nabi sempat tertidur di rumah, bangun di ruang tamu Nabi masih banyak wanita yang menangisi Hamzah. Maka kata Nabi SAW, suruh mereka bubar semua, mulai hari ini tidak boleh lagi menangis seperti ini. Tapi sedih itu boleh, dibolehkan, tapi tidak boleh berlebihan teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau ada orang juga bilang, jangan kamu sedih sama sekali, ini juga nggak bisa, gimana caranya? Nggak mungkin kan, kita nggak mungkin melawan itu secara kejiwaan, tapi kita boleh meredamnya. Kita boleh meredam, karena sedih ada. Nabi SAW bersedih, bahkan menangis pada saat melihat Hamzah sempat terbelah seperti itu. Dan dalam riwayat lain juga Nabi SAW pernah menangis waktu melewati kuburannya ibunya di Rabwah. Lalu beliau menangis, kata Umar, saya tidak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti ini kecuali di Uhud pada saat menangisi Hamzah. Waktu ditanya, siapa ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini adalah kuburan ibuku, gitu kan. Aku minta kepada Allah agar mendatangi kuburan ibuku dan diizinkan, aku minta istighfar untuk ibuku, lalu aku tidak diizinkan. Allahu a'lam. Ini kisah kita, insyaallah mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran darinya tentunya. Baiklah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya.
dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun juga diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utang, yang punya masalah diangkat permasalahannya. Dan juga semoga Indonesia dikaruniai seluruh muslimin agar bersatu di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh wilayah di Indonesia termasuk Jakarta diberikan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun bagaimana sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana saudara kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.